Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Indah Puspitasari, biasa dipanggil Feby, dari kelas Teknik Informatika Angkatan tahun 2022, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat skema jaringan, wireless, dan DHCP server. Yang pertama, kita membuat skema wirelessnya terlebih dahulu. Di sini saya memakai switch, kemudian 2 access point, lalu device-nya saya memakai laptop dan juga HP. Selanjutnya router dihubungkan ke switch menggunakan kabel straight through dari fast Ethernet 1/0. Kemudian switch-nya 0/1. Langkah berikutnya kita masuk ke access point untuk setting. Kita masuk ke global setting dan ubah namanya menjadi AP1. Selanjutnya masuk ke port 0. Pastikan port statusnya dalam keadaan on. Kita rubah SSD-nya menjadi AP1. Kemudian di sini kita pilih WPA2PSK dengan memasukkan password opsional. Di sini saya memakai 1 sampai dengan 8. Oke, keluar, lalu pindah ke access point yang kedua. Edit juga pada global setting menjadi AP2, kemudian ke port 1. SSD-nya juga kita ganti menjadi AP2. Lalu untuk authentication-nya tidak dirubah sama sekali. Kemudian kita pergi ke laptop untuk menyambungkan masing-masing dari access point yang sudah kita setting SSD dan juga passwordnya. Kemudian masuk ke physical, kita rubah port statusnya menjadi wireless dengan mengeklik tombol yang berwarna hijau. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang 1W, kita masukkan. Kemudian kita nyalakan lagi tombol hijau yang sudah kita matikan tadi. Selanjutnya kita pergi ke config untuk setting. Pertama kita masuk ke wireless 0. Kita rubah SSD-nya menjadi AP1. Kemudian authentication-nya pilih yang WPA2PSK dan masukkan password yang telah kita buat pada access point yang tadi, yakni 1 sampai dengan 8. Lalu masukkan IP-nya, kita rubah menjadi static terlebih dahulu. Lalu isi IP-nya 192.168.1.129 dengan subnet mask 255.128. Lalu kita close. Kita pindah ke smartphone. Kita config. Kita pergi ke wireless 0. SSD-nya kita rubah menjadi AP2. Lalu kita masukkan IP, dirubah ke static terlebih dahulu. IP-nya 192.168.1.130 dengan subnet mask yang sama 128. Ketika sudah disetting dan memasukkan IP, kita pergi ke laptop kembali untuk mengecek apakah dari masing-masing device sudah tersambung atau belum. Dengan cara ketik ping di command prompt, lalu masukkan IP dari smartphone yakni 192.168.1.130. Oke, ternyata sudah tersambung. Lalu kita keluar. Kemudian kita menuju ke DHCP dengan menambahkan satu server, lalu dihubungkan ke switch dengan kabel straight through. Nah, berikutnya kita masuk ke server untuk setting. Yang pertama kita pergi ke config. Kita rubah display name-nya agar lebih mudah menjadi DHCP server. Kemudian klik pergi ke desktop, lalu pilih yang IP configuration. Ketikkan IP 192.168.2.1.
subnet masknya tidak dirubah, lalu default gateway-nya menjadi 192.168.2.2. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Selanjutnya kita pergi ke service, kita pilih yang DHCP, pastikan interface-nya kita rubah ke service. Lalu di sini default gateway-nya kita masukkan 192.168.2.2 dengan DNS server 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya kita rubah menjadi 50. Lalu kita save. Oke, sudah. Kemudian kita pergi ke router 2. Untuk mengkonfig, kita pilih yang fast Ethernet 1/0. Di sini pastikan port statusnya dalam keadaan on. Lalu isikan IP konfigurasi. Di sini IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ke RIP. Di sini kita masukkan network-nya 192.168.2.2. Kemudian kita add. Kalau sudah kita close. Kita masuk kembali ke laptop untuk mengubah IP konfigurasinya dari static ke DHCP. Pada tampilan di sini tertulis DHCP request successful yang memiliki IP 192.168.2.51 dikarenakan tadi start IP-nya kita tulis di 50. Kemudian kita close, kita masuk ke smartphone. Kita lakukan hal yang sama, kita rubah ke DHCP. Nah, kemudian di sini bisa dilihat IP address-nya yakni 192.168.2.52. Selanjutnya kita mencoba simulasikan dengan add simple PDU dari DHCP server ke laptop. Di sini tertulis bahwa statusnya sukses. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.